Halo semuanya, kembali lagi bersama saya setelah sekian lama tidak membuat video. Kembali lagi kita bersama saya, Yosan Erdanu, yaitu seorang pekerja atau pegawai swasta yang suka mengomentari bola lah, dengan konten berjudul Komentar Bang Yos. Oke, musim ini telah berakhir bagi seluruh sepak bola, terlebih pada IPL atau Premier Inggris. Bagi fans Chelsea, mungkin tahun ini adalah tahun yang menyedihkan ya, karena sudah terdapat banyak drama pada penunjukan pelatih. Kemudian kita pada akhirnya berada di peringkat 10 dan kita gagal lolos ke Eropa atau main di Eropa setelah kekalahan melawan Sunderland kemarin. Namun semua itu harus segera dilupakan oleh fans Chelsea karena kita, atau mungkin saya salah satunya, lebih tertarik kepada penunjukan Xabi Alonso sebagai manajer ya, bukan pelatih kepala bagi Chelsea. Oke, Alonso akan mulai melatih pada tanggal 1 Juli nanti, dan mungkin akan banyak pemain yang akan bisa gabung langsung berlatih karena sebagian besar pemain Chelsea juga tidak dipanggil ke negara untuk Piala Dunia ya, salah satunya Cole Palmer, Joao Pedro, Levi Colwill yang baru sembuh dari cedera. Mungkin kalau dihitung itu mungkin hanya sekitar 10 ya, 9 atau 10 pemain Chelsea yang tergabung dalam tim nasional untuk main di Piala Dunia. Oke, ngomong-ngomong tentang Xabi Alonso, dia dikontrak selama 4 tahun ya, sampai 2030, dan dia ditunjuk sebagai manajer, sekali lagi bukan pelatih. Jadi nantinya mungkin dia akan bisa ikut menentukan transfer pemain yang masuk ataupun yang keluar dari klub Chelsea. Kemudian Xabi juga sudah membawa 4 pelatih, 4 asisten atau 4 yang akan membantu dia. Dan menariknya di dalam susunan pelatih ini, kalau McFarlane, caretaker sementara Chelsea sampai akhir musim ini, tetap ikut dalam paket ini. Mungkin ada titipan dari Bird untuk belajar dari Xabi. Oke, kita akan membahas singkat tentang riwayat atau pengalaman kepelatihan Xabi Alonso ya. Setelah pensiun dari dunia sepak bola, Xabi Alonso melatih U14 dari Real Madrid ya, sebelum dia ditunjuk menjadi pelatih kepala oleh Real Sociedad B pada tahun 2019. Di Real Sociedad, Xabi hanya berlangsung 3 tahun sampai 2022 karena dia nggak tahu ya, ini dipecat atau dia mengundurkan diri karena dia masa berakhirnya itu pada 30 Juni 2022. Sedangkan di Leverkusen dia mulai melatih pada 5 Oktober 2022 sampai akhir musim 2022-2023. Nah, membawa Leverkusen ke Europa League lebih tepatnya. Nah, pada musim 2023-2024 ini Xabi bisa dibilang sebagai puncak karirnya sementara karena dia membawa Leverkusen juara dengan sejarah ya, tanpa sekalipun kalah, atau kalau di Inggris bisa dikatakan invisible, dan juga menjuarai DFB Pokal dan lolos ke final Liga Europa League. Namun dia dan Leverkusen dikalahkan oleh Atalanta 3-0 tanpa balas ya, agak menyedihkan ya, cuma double winner sudah cukup.
oke untuk pendatang baru seperti Xabi Alonso. Nah, setelah itu pada tahun 2025 dia dilirik oleh Madrid, di tepatnya tahun kemarin, karena Ancelotti resign ya. Di Madrid ini merupakan tantangan atau hal yang tersulit mungkin bagi era kepelatihan Xabi, karena dia akan menakodai pemain berbakat, pemain kelas dunia, pemain yang memiliki individu dan mungkin egois yang sedikit agak tinggi. Sebenarnya berjalan cukup apik ya, karena persentase kemenangan dari Xabi pun cukup baik, yaitu dari 34 main dia 24 menang dan hanya 6 kalah dan 4 seri. Persentasenya tinggi, cukup tinggi, 70%, dibanding dengan di Leverkusen yang hanya 62%. Namun Madrid ya tetap Madrid ya, kalau tidak dapat trofi ya siap untuk di cut, atau kalau ada masalah dengan pemain pasti dilepas atau di cut, karena nggak mungkin kan untuk melepas banyak pemain, jadi yang di cut pelatihnya. Jadi Xabi ini dipecat pada awal tahun ini, Januari ya, berdekatan waktu dengan Maresca resign karena ada masalah dengan board Chelsea ya. Dari total era kepelatihannya, Xabi Alonso sebagai pelatih sudah menukangi atau mendampingi tim selama 272 permainan dengan 152 kemenangan, 60 hasil kalah dan seri 60, dengan persentase kemenangan 55%. Cukup apik sih untuk pelatih pendatang baru, bisa dikatakan baru sekitar 5-6 tahun melatih. Kita berharap Xabi akan diberikan kendali penuh oleh board Chelsea, karena ya musim ini kita sudah amburadul ya, sudah bongkar pasang pemain gak jelas, pembelian yang sangat kurang efektif, back cedera awal musim juga tidak dibelikan yang sepadan ya. Itulah yang membuat mungkin salah satu alasan kenapa Maresca terjadi clash dengan manajemen tim. Ini merupakan kabar yang cukup mengejutkan tapi cukup menggembirakan bagi kami fans Chelsea, khusus yang ada di Indonesia, karena nanti Agustus Chelsea akan main di Jakarta melawan AC Milan. Jadi bisa dipastikan Xabi akan datang langsung ke Jakarta bersama tim. Oke, selain juara gelar tadi, Xabi juga memiliki gelar individual, yaitu pelatih terbaik Bundesliga pada musim 2023-2024, pelatih terbaik di Jerman pada 2024, dan sebagai pelatih La Liga terbaik pada bulan Agustus 2025 kemarin. Oke, sepertinya itu saja. Yang menarik selanjutnya kita tunggu adalah ya jajaran pelatih dan asisten ya, karena belum diumumkan, dan juga strategi dan juga siapa pemain yang diincar oleh Xabi Alonso di Chelsea. Ya, ini era baru bagi Chelsea dan juga bagi fans. Semoga manajemen sadar dan menghargai proses, karena ya tanpa proses dan instan dan meminta instan itu mungkin akan seperti pelatih-pelatih sebelumnya ya. Namun kita harus melihat progresnya seperti apa.
apalagi kontraknya juga sampai 2030. Dalam pernyataannya kemarin, Xabi juga mengatakan demikian. Ya, dia bangga Chelsea merupakan salah satu klub terbaik, klub besar. Dan setelah dia berbicara dengan direktur klub olahraga itu Chelsea, ada kecocokan visi misi, intinya akan berjuang pada level tertinggi dan mendapatkan trofi pasti. Dan juga dia menyadari bahwa terdapat banyak pemain potensial muda, dan dia akan membangun kultur tim dan juga kerja keras untuk memenangkan trofi. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Chelsea dan bagi kita fans Chelsea dimanapun berada. Okay, see you in the next video. Keep the blue flag flying high.